أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Tuan-tuan jamaah salat maghrib dan majlis ta'lim fardu ain masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Kembali kita dalam pengajian akidah, melanjutkan uraian kita sebelumnya, ta'rif dunia dan kaitannya dengan akhirat. Sekarang kita di tengah bab lanjutannya, kun fit dunia. Betul? Di atasnya ad-dunya jifatun qaziratun. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya jifatun qaziratun. Bermula dunia itu bangkai lagi luat, jorok, apa namanya, hina, bangkai lagi luat. Apa itu luat ya? Tua, jorok, tidak ada, tidak menjijikkan. Nah itu asal katanya. Qazirah itu menjijikkan. Qazirah artinya, asal katanya itu kotoran ayam yang bulat tapi cair lalu terinjak. Itu qazirah. Apa itu namanya itu? Kalau bulat saja dia mudah tutup atau jangan tengok dah. Tapi kalau terinjak menjadi melebar, di sini ada, di situ ada, orang tengok dari jauh pun nampak. Qazirah, bahasa Arabnya qazirah. Apa ini? Menjijikkan. Ad-dunya'u jifatun qazirah. Dunia itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangkai yang qazirah, bangkai yang menjijikkan. Tunggu dulu, jangan buru-buru marah ya. Bangkai-bangkai, tapi ambil juga. Dan tiada lanjutannya di bawahnya, dan tiada mengambil oleh mereka itu alaihimus salatu wassalam daripadanya, daripada dunia ini, melainkan sekira-kira bekal orang yang hendak bersegera berjalan. Jadi para anbiya wal mursalin menganggap dunia ini jifatun qazirah, bangkai yang tidak akan ditengok pun, jangankan diambil, ditengok pun tidak. Para anbiya, tentu saja tingkat ini menurun. Jadi kalau kita ni suka kepada dunia, ya karena kita memang pangkat jauh ya. Di atas kita ada orang saleh, di atas saleh, salihin, kemudian waliyin, baru anbiya wal mursalin, jauh di atas. Jadi jangan berfikir mana orangnya ini yang tak suka dunia ni. Di kampung ni kami semuanya suka, mulai daripada yang rakyat jelata sampai yang ulama besar kami suka. Mana ini orangnya ni? Ini anbiya wal mursalin.
kita yang bukan anbiya wal mursalin disuruh mencontohi semampu kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh semampumu, tiru semampumu. Walaupun peniru tidak akan pernah sama dengan yang ditiru, tapi sudah ada usaha untuk mencontohi. Contohi, itu maksudnya. Jadi seberapapun kemampuan orang mencontohi dalam menganggap dunia jifah, qazirah, segitulah pangkatnya di akhirat. Begitu memahaminya. Jadi yang paling faham bahawa dunia ini jifatun qazirah adalah anbiya wal mursalin. Di bawahnya para awliya, di bawahnya as-salihin, di bawahnya awam al-muslimin wal muslimat. Kitalah tu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Kun fid dunya, jadilah engkau sepanjang di dunia ni. Jadikan oleh, terjemahannya di situ, jadikan olehmu akan dirimu di dalam dunia ini seolah-olah engkau orang yang dagang, tapi seolah-olah orang yang lalu pada jalan. Dagang di sini bukan pedagang maksudnya. Orang yang dagang itu orang yang tak ada sanak saudara, tidak ada harta di sini, tidak ada sanak saudara di sini, tidak ada keluarga di sini, tempat tinggal tak ada sini, hanya lewat saja sini, tapi berteduh kejap. Itu dagang, bahasa lama, bahasa Melayu lama, itu dagang. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Karena gharib, bahasa Arabnya gharib. Gharib itu orang asing. Ini bukan kampung dia, dia tak ada tinggal sini, hartanya tak ada sini, saudara mara tak ada sini, orang sini pun tak ada yang dia kenal, tapi lewat dia sekejap sini, lalu berhenti duduk kejap. Ini namanya bahasa Arab gharib. Bahasa lama, Melayu lama ini dagang. Berarti maksudnya ni apa ni? Musafir. Musafir. Ya. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ni macam orang musafir. Berarti sudah nampak kita natijah hadis. Yang dimaksud Nabi bukan jadi pedagang ini di sini. Yang dimaksud Nabi macam orang yang dalam perjalanan panjang singgah kejap di sebuah persinggahan yang tak ada di situ akses saudara, kenalan, apa tak ada, hanya singgah mengasuh je kejap. Apa itu namanya tu? Apa namanya tu? Pak Subhan. Kalau kita naik bas dari rest area, ada ya? Singgahlah di situ. Apa ulah orang yang singgah itu? Cuba perhatikan. Semuanya sibuk mengerjakan keperluannya saja, sekedar saja. Ada yang beli aqua, ada yang itu makanan kah, dah. Tak ada orang di situ yang bergaya macam berlama-lama, ambil bantal tilam bentang, atau berlama-lama masak nasi, main catur. Tak ada. Semuanya kerja orang di situ satu tipe. Apa itu? Cepat-cepat turun, pergi bilik air, tunaikan hajat, balik dari situ, masuk restoran, ambil makanan, ambil minuman, dah masuk bus. Begitulah orang. Itulah yang dikatakan gharib. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia, kata Rasulullah, macam gharib. Orang yang tinggal sekejap di rest area, yang diambilnya hanya yang diperlukannya di perjalanan. Yang diambilnya hanya yang menguntungkannya di perjalanan. Tak ada orang di rest area singgah beli lemari, beli rice cooker. Tak ada itu. Singgah memang, beli memang, tapi yang dibeli apa?
Hah? Air mineral. Apa lagi? Kacang goreng, makanan apa, ngemil-ngemil. Apa lagi? Yang diperlukannya saja. Tidak ada itu. Itu yang dimaksud Nabi. Cerdas, cerdas. Itu maksudnya ya. Hadis ini menyuruh pakai kecerdasanmu, bahwa kita tengah di perjalanan. Tidakkah engkau lihat kawan sebaya kita dah duluan, yang muda dari kita pun pergi duluan. Kita memang kegiliran ini. Ini sedang kegiliran kita ini. Itu maksudnya. Ghariban. Kita tengah antri sekarang. Kita tengah antri. Banyak kawan udah pergi. Udah duluan, banyak. Banyak. Kira-kira kita tak pergi-pergi kah? Pergi. Pergi. Jadi kalau ada rasa demam-demam sikit, mungkin giliran ini tak dapat giliran lah. Ini begitu. Memang begitu. Ada sikit rasa linu-linu, jangan-jangan inilah dia giliran ni. Kuatkan persiapan giliran. Macam naik di kapal tu kan, tahu kita giliran kita. Tahu kita giliran kita. Sudah antri sama-sama. Kita tengok di pintu kapal sana sudah pada bermasukan, masuk. Tahu kita, ini kejap lagi giliran saya lah ni. Dari mana kita tahu giliran kita kejap lagi? Dari perjalanan orang ni. Siapa yang dah dimonjok di pintu tu, masuklah tu. Sementara kita selangkah menuju pintu kapal. Ini giliran saya kejap lagi. Giliran saya. Itu yang dimaksud kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia seperti engkau gharib, orang yang tengah singgah di perjalanan. Bergayalah seperti gaya orang yang singgah sekejap di rest area. Jangan berakting yang lain dari itu, karena orang sehat semuanya akan mencela. Bahkan diri kita, kalau kita jiwai, kita pun akan mencela diri kita. Kalau kita tidak bersikap normal di rest area, kita pun mencela diri kita. Begitulah orang beriman di dunia ni. Bila satu waktu mereka merenungi, dia bercakap dengan rohnya, dengan jiwanya, maka nampaknya satu kepastian. Ini sebuah perjalanan. Ini sebuah antrian. Ini sudah dekat giliran. Maka yang pantas ku buat, yang pantas ku kerjakan, yang ini. Bukan yang ini. Sudah ada penghitungan di dalam, ya. Cerdas, itu maksudnya. Awabiru sabilin. Jangan engkau gharib, awabiru sabil, atau seperti orang yang pura-pura tak tahu jalan. Jangan, kata Nabi, ya. Jadilah engkau di dunia ni seperti orang yang gharib. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya tazinu 'inda Allahi janaha ba'udatin ma saqal kafira minha jar'ata ma'in." Jikalau adalah dunia ini nilainya di sisi Allah satu sayap nyamuk saja, kalau adalah nilai dunia ini satu sayap nyamuk di hadapan Allah, kata Nabi, ma saqal kafira minha jar'ata ma', tidak akan diizinkan Allah orang kafir meminum seteguk air pun di dunia ini. Tapi karena di hadapan Allah dunia ini tak berharga, dibiarkan Allah orang kafir, orang yang ingkar, orang yang disuruh sujud tak mau sujud, orang yang disuruh puasa tak mau puasa, orang yang disuruh bersyahadat tak mau bersyahadat. Masih juga dibagi Allah makanannya, minumannya, pakaiannya, kesehatannya, harta benda, kekayaan, masih juga dibagi Allah. Kenapa? Kata Nabi, karena dunia ini di hadapan Allah barang yang tidak
berharga. Ini pun jangan salah datang kepada hadis ni tuan-tuan. Orang yang salah datang kepada hadis ni menyisakan pening pala. Jadi tak ada gunanya, tak ada harga dunia ni di sisi Allah. Jadi wakaf saya yang sekian tu tak adalah nilainya tu. Infak sedekah saya tak adalah itu nilainya itu. Artinya, mari kita cermati, Nabi SAW sedang berkata apa? Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin ma saqal kafiru minha jar'ata ma'in. Jikalau adalah dunia itu berguna setimbang sayap nyamuk pada Allah Ta'ala, nescaya tiada diberi minum akan orang yang kafir daripadanya satu teguk air. Ini dunia yang indah ini dihadapkan kepada orang yang beriman kepada akhirat. Itu masalahnya dari situ ya. Ini diceritakan kepada orang yang beriman kepada akhirat. Ada iman kepada akhirat? Ada. Mari kita cerita. Itu maksud Nabi. Ada percaya kepada akhirat? Ada. Mari kita cerita. Mari ku ceritakan, kata Nabi. Hei orang yang percaya kepada akhirat, orang yang beriman kepada akhirat, ketahuilah, kalau dikumpul dunia ni semuanya, ini nilainya di akhirat tak lebih dari sesayap nyamuk. Kalau ada nilai sesayap nyamuk, sayap nyamuk masih berharga, itu menyebabkan tak dibagi ampun orang kafir. Bukan karena murahnya harganya ni, karena mahalnya harga akhirat. Karena mahalnya harga akhirat. Cuba tengok. Duduk satu kali di majlis ilmu, niatnya mencari ridha Allah. Dia sama dengan salat sunat 1000 rakaat. Di satu hadis. Di hadis yang lain, dia setara dengan mensedekahkan kuda perang berapa? 70 kuda perang di jalan Allah. Kuda perang bukan kuda beban. Kuda beban murah. Nabi menyebut kuda perang karena kuda perang mahal. Tak sama harganya dengan kuda sayur. Kuda perang. Di hadis yang lain, turun malaikat sayyahin. Orang duduk di majlis ilmu, di majlis zikir, di majlis salawat, turun malaikat sayyahin. Mereka ikut, ditengoknya jantung orang ni satu persatu. Habis majlis, dilaporkan kepada Allah. Ini orang ni kujumpai ada di majlis ta'lim, ada di majlis zikir, ada di majlis salawat, ya Allah. Apa kata Allah? Ku ampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. All. Semua yang ada di majlis tu. Lalu komplain petugas ni. Ya Allah, di majlis tu banyak juga kami tengok si fulan. Ini banyak dosa. Memang fulan sikit dosa. Yang ini banyak dosa. Macam mana? Diampuni juga kak? Ya, ku ampuni semua. Itu kehebatan majlis ilmu, majlis salawat, majlis zikir. Nah, kalau ada harga dunia sebesar sayap nyamuk, di hadapan Allah besok, tak dibiarkan orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah, meneguk air di dunia ini. Maknanya apa? Mahalnya nilai yang Allah beri kepada orang beriman di akhirat tidak berimbang dengan harga dunia ni. Dan itu di banyak tempat disebut Nabi, dibagi tahu Nabi. Masih ingat tak? Siapa berzikir la ilaha illallah satu kali saja bihuduril qalbi, hadir hati, mengingat Allah, tiada Tuhan satu lagi yang macam engkau wahai Allah, hanya engkau satu-satumu. Itu di dalam. Itu satu kali ucap dibayar Allah berapa?
Ini yang di depan ni keturunan pendiam semua ini. Berapa? Sebesar dunia ni serta seluruh isinya. Dari apanya dunia ni? Dari beratnya, dari nilainya, dari keindahannya, dari kehebatannya. Itu artinya. Itu artinya. Bukan itu saja. Amalan lain juga. Raka'atail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ada orang tak sempat berzikir berlama-lama, tapi dia sempat salat sunat 2 rakaat sebelum salat subuh. Itu pun dapat juga, yang 2 rakaat tu dapat juga pahala. Apa pahalanya? Lebih besar, lebih mahal, lebih berguna, lebih berharga besok ketimbang dunia serta seluruh isinya. 2 rakaat saja. Padahal orang ni bisa mengerjakan berkali-kali karena Allah bagi peluang kepadanya. Nah, itu yang dimaksud. Padahal zikir la ilaha illallah, subhanallah, astaghfirullah, salawat bisa dikerjakan berkali-kali dan berkali-kali karena Allah kasih peluang untuk mengamalkannya, mengerjakannya. Itu yang dimaksud. Orang beriman yang percaya kebesaran akhirat, maka akan menjadi mengecillah di matanya dunia serta seluruh isinya, kalau dunia itu akan mengganggunya, merendahkannya, merugikannya di akhirat. Kalau tidak merugikannya, tidak merendahkannya di akhirat, tidak apa-apa, diambil. Ambil. Nanti di bawah akan datang hadis-hadis di mana Nabi tak mengambilnya, karena dia contoh, uswatun hasanah. Tapi membiarkan sahabatnya mengambilnya. Asal tidak terhina di akhirat. Asal tidak merugikan, merendahkan. Ambil. Di banyak hadis itu Nabi sebutkan di seperti iman, kebaikan atau keburukan itu dipakai istilah debu gitu kan, atau zaroh, nilai yang paling kecil gitu kan. Tapi di sini ngapa dipakai istilah sayap nyamuk? Hikmahnya itu apa, Ustaz? Nabi, ini hadis. Hadis itu dalam pelajaran mustalahul hadis akan dibahas secara panjang lebar. Hadis itu disesuaikan Nabi dengan khatibun nas biqadari uqulihim. Jadi kalau kita perhatikan, kita teliti hadis, ini tugas pelajar-pelajar yang mempelajari mustalahul hadis. Itu hadis-hadis Nabi itu sesuai dengan kondisi di mana dicakapkan. Kalau Nabi sedang bercakap dengan sahabat yang relatif orang-orang yang pekerja umum, bekerja di tempat-tempat umum, Nabi akan bercakap dengan bahasa yang dekat-dekat dengan mereka. Tapi kalau Nabi nanti bercakap dengan orang-orang yang biasa berfikir mendalam, berfikir kuat, Nabi akan bercakap secara halus, secara filosofis, sikit tapi dalam. Nah, itu seperti itu ya. Nah, ini hadis sayap nyamuk ini dicakapkan Nabi ketika Nabi sedang bernasihat mau masuk musim penghujan. Orang Madinah mengawinkan kurma, mengawinkan kurma. Itu yang mengawinkan kurma itu orang awam, petani kebun. Otaknya yang tahu cara mengawinkan itu ada di kota. Jadi diajari orang desa-desa ni untuk mengawinkan kurma. Nabi tak melarang, tapi Nabi menyindir. Kalau tak kamu tukang-tukangi ini kurma ni, pasti lebih mudah kamu punya urusan kurma. Tapi karena kamu tukang-tukangi, ya di satu sisi kamu mendapat keuntungan, tapi di sisi lain kamu mendapat kesusahan. Segitu saja. Nah, disinilah datangnya ini dunia ni, sayap nyamuk ni. Jangan terlalu kamu ambisius kejar dunia ni sehingga menggunakan otakmu olah sana olah sini. Sebenarnya yang kamu biarkan saja jalan apa adanya itu lebih menenteramkan kepadamu. Jadi
sayap nyamuk ini dicakapkan kepada orang kebun. Itu lebih dekat di hati mereka. Kalau dibilang nanti sayap sayap pesawat atau sayap ikan paus, jauh dari fikiran dia. Dia orang kebun. Jadi kata Nabi, khatibun nas biqadari uqulihim. Nabi selalu bercakap mengikut kemampuan sahabat yang tengah diajak bercakap. Jadi kenapa tidak sebiji zarrah? Kenapa tidak sebiji debu atau sebiji sebutir kacang? Jawabannya itu di antara apa yang diungkapkan ulama di dalam kitab Mustalahul Hadis, karena Nabi selalu mendekati akar kemampuan lompatan logika si penerima cakap tu. Baik. Hal lain. Kita lanjut. Ini dan sesungguhnya telah sampai akan Nabi. Silakan, siapa yang baca? Agak laju sikit. Waktu tinggal sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguhnya telah sampai akan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh bahawa Usamah anak Zaid membeli ia akan jariyah, yakni hamba perempuan bertangguh harganya sebulan. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Usamah, demi Allah panjang angan-angan. Kemudian bersabda ia, tiada ku angkatkan tapak kakiku dan aku sangka bahwa aku hantarkan akan dia hingga diambil akan nyawaku, dan tiada aku bukakan mataku dan aku sangkakan bahwa aku pejam akan dia hingga diambil akan nyawaku, dan tiada aku mamahkan akan suatu mamah dan aku sangkakan bahwa aku telan akan dia hingga diambil akan nyawaku. Dan demi diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tangan kudratnya bahwasanya barang yang dijanji akan kamu itu lagi akan datang, dan tiada kamu luput daripada perintah Allah Ta'ala. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Nuaim. Sampai situ dulu. Nabi sedang mendidik sahabatnya pelajaran tasawuf kelas tinggi. Jangan pula disemuakan orang harus masuk di sini, tak. Harus difahami. Ini tasawuf kelas tinggi. Gurunya Nabi, muridnya siapa sahaja yang mampu duduk di sini. Begitu. Jangan asal orang diajak duduk sini tak mampu, kamu tak beres. Jangan. Ini high. Ini tinggi. Gurunya Nabi. Tapi Nabi tidak paksakan itu. Buktinya Usamah bin Zaid dibiarkan Nabi juga. Ceritanya Usamah bin Zaid seorang sahabat sampai kabar ke Nabi membeli budak. Dulu di zaman kita beli budak, di zaman Rasulullah beli budak itu penambahan harta, karena budak itu bisa disuruh kerja atau dijual. Zaman sebelum dihentikan Nabi perbudakan, ya. Jangan awak macam Wahabi. Wahabi sudah di stop Nabi perbudakan, masih dianggapnya lagi TKI Indonesia itu budaknya, sehingga sah digaulinya atau dipinjamkannya ke saudaranya. Jangan. Itu bab lain itu. Nah, Rasulullah menerima kabar Usamah bin Zaid beli budak, tapi berutang. Kata Nabi, engkau berutang membeli budak. Kalau bahasa kita, membeli lori lah, ya. Bisa dibikin cari duit kan? Beli lori atau beli apa yang bisa cari duit? Beli pancong lah. Ada pancong, bot pancong. Bot pancong. Engkau beli budak? Iya ya Rasulullah. Berutangkah? Iya. Beraninya awak berutang. Saya, ketika saya angkat kaki saya, belum jatuh ke tanah, saya tak yakinlah duluan jatuh kaki saya atau duluan nyawa saja habis. Itu Nabi face to face ke Usamah. Satu. Yang kedua, saya setiap mengunyah makanan, bila saya tengah mengunyah, saya tidak ada keyakinan sedikit pun keduluan telan atau keduluan dicabut Allah nyawa saya.
Tapi awak sebulan bertempo, awak berani berhutang, awak yakin bisa bayar sebulan lagi, awak pemberani memang. Tapi disuruh Nabi, berhentikan itu. Tak. Nabi tidak suruh berhenti. Terserah Usamah. Kalau Usamah mampu rasa di sini, naik dia di sini di pangkat ini. Dia tidak akan berhutang kecuali sudah ada di tangannya pembayarnya. Kalau belum ada di tangannya, dia tidak akan berhutang. Bagi yang tak mampu, tidak apa. Spekulasi lah. Untung-untunglah bisa kubayar. Kalau tak bisa kubayar, ditarik apa, tukang tarik itu apa namanya itu? Lesi, apa? Debt collector. Untung, kalau tak bisa kubayar, tarik debt collector lah ni. Itu di bawah. Berhutang untung-untungan. Usamah berhutang untung-untungan. Nabi membiarkan. Tapi Nabi membagi tahu ini tempat yang terhormat. Siapa yang mampu duduklah di sini. Apa katanya? Aku setiap mengunyah makanan, aku tidak yakin duluan bisa menelan atau duluan kena cabut nyawaku. Setiap aku melangkah, aku tidak yakin duluan sampai kaki di tanah atau duluan kena cabut nyawa. Ada 3. Satu lagi tadi apa? Pejam mata. Apabila ku pejamkan mataku, aku tak ada yakin, tak ada dalil untuk mampu, untuk meyakini bahawa masih mampu lagi membuka kali yang kedua. Itulah tawakal Nabi. Itu uswatun hasanah. Umatnya ini disuruh yang mampu kejar, yang mampu datang sana, yang tak mampu akui kelemahan. Begitu. Lanjut pembaca yang berikut. Ya, sikit lagi. Masih dalam itu juga lagi tu. Dan tapi tiada hadis yang lain. Ya. Dan tiada kamu luput daripada perintah Allah Ta'ala, dan telah mengeluarkan oleh Abu Nuaim daripada Abi Hurairah. Berkata ia, telah datang oleh seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sembahnya, ya Rasulullah, apakah bagiku tiada aku kasih akan mati? Maka bersabdanya, adakah bagi engkau itu harta? Maka sembahnya, bahkan, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulukanlah olehmu akan dia, maka bahwasannya hati orang yang mukmin serta hartanya jika mendahulu ia akan dia. Nescaya kasih ia bahwa menghubungi ia akan dia, dan jika takhir akan dia, nescaya kasih ia akan bahwa takhir ia daripadanya. Dan sikit lagi. Dan ketahui olehmu bahwasa celah yang warid daripada dunia itu hanya saja ia pada dunia yang berbimbang daripada Allah, yakni yang menyampaikan daripada ibadat akan Allah, dan atas dunia ini ditanggungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah, sampai situ saja. Datanglah sahabat kepada Nabi, itu tadi yang barusan dibaca. Ya Rasulullah, mengeluh dia. Apalah bagiku tiada aku kasih akan mati. Itu bahasa kuno, bahasa kita. Ya Rasulullah, ada apa di badan saya ni? Saya kalau dah bicara mati itu ya Rasulullah, saya ngeri. Saya takut. Saya ingin menghindar. Saya tak suka mati ya Rasulullah. Macam mana lah ini? Aku mengikuti pengajianmu kemana-mana ya Rasulullah. Engkau kata mati itu pintu gerbang bagi orang beriman agar mereka sampai kepada kenikmatan yang sesungguhnya. Tapi aku kalau sudah kuingatkan diriku mati, takut, ingin menghindar. Apalah ini penyakitku ini ya Rasulullah? Itu tanya sahabat. Lagi-lagi Nabi menjawabnya dengan bahasa yang mampu dicerna orang ni. Apa kata Nabi? Engkau banyak harta tak? Lumayan ya Rasulullah. Adalah kirim
semuanya ke sana. Kalaupun tak semuanya, banyak kirim. Hanya tinggal sikit saja di sini pegangan awak. Selebihnya yang banyaknya kirim ke akhirat. Karena setiap orang rindu akan menjaga, akan memegang, akan memakai hartanya. Kalau kamu tumpuk di sini hartamu, kamu ingin berlama-lama di sini menjaga, memakai, memegang-megang hartamu. Tapi kalau kamu dah kirim ke akhirat, bulat-bulat kirim, kamu rindu ingin mengejarnya, memegangnya, memakainya, memakainya. Begitu Nabi mengajar sahabatnya. Lalu, apa natijah cerita ni? Natijah cerita ni adalah culture manusia ni tak ingin berpisah dari miliknya. Itu hukum alami. Lalu datanglah agama membagi tahu semua milik kita di dunia ni yang dipakai di jalan Allah itu masih menjadi milik kita di akhirat. Kuncinya harta benda, duit, mas perak, pakai saja di jalan Allah di sini. Itu akan menjadi milik kita lagi dia di akhirat. Lalu orang ni, sahabat ini secara serta-merta. Makanya para sahabat itu, tuan-tuan, kita baca kitab tarikh, kita baca manaqib-manaqib sahabat. Sahabat itu berlumba-lumba meletakkan hartanya di akhirat. Pantang ada peluang, dia berlumba-lumba memasukkan hartanya ke akhirat. Karena mereka didikan Rasulullah, imannya jelas, terang imannya, benda yang mereka letakkan di akhirat tak akan hilang, tidak akan berkurang, bahkan bertambah. Waktu mau dipukul genderang perang Badar, kurang belanja perang, kurang kuda, kurang baju besi. Rasulullah mengumumkan kekurangan belanja. Abu Bakar bagi berapa? All, semua hartanya. Nah, aku berikan untuk Allah dan Rasulnya. Abu Bakar. Umar bagi berapa? 2 benggol. Berapa? 2/3 dari hartanya. Ikhtilaf bainal ulama, sebahagian mengata setengah dari hartanya. Penelitian para ulama berbeza. Itu hikmah bagi kita. Kalau satu penelitian saja Umar hanya 2/3, agak-agak berat kita mencapai level 2. Kalau level 1 memang beratlah. Itu Abu Bakar. Memang tak terkejar, itu susah. Memang kata Rasulullah, andai kata ada Nabi selepas aku, Abu Bakar adalah Nabi. Andai kata ditimbang iman seluruh manusia yang ada hari ini, ditanding dengan iman Abu Bakar, la rajahat minhu, lebih berat iman Abu Bakar. Maka dibikin Allah lah khilaf peneliti sejarah tentang keberanian Umar bin Khattab dalam berinfak. Sebagian kata 2/3, sebagian kata setengah. Supaya orang yang mampu setengah pun bisa berimbang dengan Umar bin Khattab dalam keberaniannya berinfak. Nah, nasihat Nabi kepada sahabat supaya berani mati, sukacita mati, senang mati, supaya hilang rasa takut mati, menghindar-hindar mau mati, kirim apa yang ada di rumah tu, dulukan dia ke akhirat. Supaya awak ingin menyusulnya. Kemudian habis waktu. Tuan-tuan mustami'in rahimakumullah. Ini sudah sepertiga akhir kitab ni. Semua kitab Melayu sifatnya begitu. Di awal dia akan berbicara dasar-dasar fikih. Di pertengahan dia akan berbicara akidah. Di ujung dia akan berbicara tasawuf. Karena ketiga-tiga ini adalah ilmu Islam, isi daripada Al-Quran dan Hadis.
Jadi ini sudah mulai bernuansa, walaupun ini kitab tauhid, tapi sudah mulai bernuansa tasawuf sampai akhir insyaAllah. Jadi tasawuf kita jangan hilang. Tauhid membara, okey, tapi tasawufnya tak ada, tak diterima itu. Karena Al-Quran isinya fikih, tauhid, tasawuf. Fikih, tauhid, tasawuf. Nabi tengah mengajari kita tasawuf. Ambillah iktibar seberapa mampu kita. Kirim dahulukan apa yang engkau punya di dunia ini untuk menantimu di akhirat, agar datang kerinduanmu pulang ke akhirat. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihi marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم يا عظيم يا غفور يا ودود، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.